yang sudah ulun dan kita seberatan pelajari dari kitab ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita kawa mengamalkan. Dan sekaligus malam hari ini penutupan sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan insya Allah setelah Lebaran kita akan meneruskan pembacaan kitab yang baru insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, di antaranya adalah wa in amilu li jazaituhum, jika mereka beramal untukku maka aku akan membalasnya. Ana mudabbiru umurahum, aku yang mengatur urusan mereka. Aku yang mengatur urusan mereka. Wasaisa qulubihim wa ahwalahum, mengatur gerak dan keadaan mereka. Lam aj'al liqulubihim rahatan ila fi dzikri, yang aku tidak membuat hati mereka tenang kecuali dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa liyasqamihim syifa, mengingat Allah tersebut dapat menyembuhkan penyakit mereka. Wa ala qulubihim biya, zikir tersut menjadi cahaya di dalam hati mereka. La yasta'nisuna illa bi, mereka tidak merasa intim nyaman kecuali kepada Allah. Wala yahuttuna wala yuhittuna rihala qulubihim ila indi, tidak pernah menambatkan, memberikan hati mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastalqirru bi qararun illa ilayya, tidak pernah merasa tenang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mensifati hamba-hambanya di mana mereka tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kebahagiaan kecuali senantiasa mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa auhallahu ila Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Daud basyiril mudnibin wa anziriz siddiqin, berilah kabar berita gembira kepada pendosa dan peringatilah orang-orang yang siddiq. Kemudian Nabi Allah Daud berkata, faqala ya Rabb wa kaifa ubasyirul mudnibin wa unziru siddiqin, bagaimana caranya memberi kabar berita gembira kepada pendosa dan memberi peringatan kepada orang-orang yang shadiq. Apa kata Allah? Faqala basyiril mudnibin annahu la yata'allamuni dambun an aghfirah. Kabar baik, kabarkanlah berita baik kepada pendosa-pendosa, sesungguhnya tidak ada dosa yang besar kepadaku kecuali Allah akan ampuni. Jadi dosa tidaklah, baik dosa besarkah atau dosa kecilkah, Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni. Jadi dambun la yata'allamuni, dambun la yata'allamuni. Dan peringatilah kepada para siddiq, Allah ya'jabu bi amalihim, jangan sampai merasa ujub, merasa bangga dengan amal mereka. Sebab kata Allah, sesungguhnya aku tidaklah meletakkan keadilanku dan perhitunganku atas seseorang kecuali ia akan celaka. Jadi kalau sudah melakukan amal kemudian merasa bangga dengan amalnya, yang nantinya tatkala berada di pengadilan Allah, berada di hisab,
perhitungan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan celaka, naudzubillah, karena memiliki amal yang ujub. Ya Daud, katabtu rahmata ala nafsi wa qadaitu maghfirah liman istaghfarani. Aku menetapkan rahmat atas diriku, mewajibkan rahmat atas diri, atas dan Allah Subhanahu wa taala, wa qadaitul maghfirah, dan aku menentukan ampunan bagi orang yang memohon ampun kepadaku, al-firul junuba jami'aha saghiraha wa kabiraha wa la yakburu dzalika alayya wa la yata'adhamuni fala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jadi aku yang mengampuni semua dosa, baik yang kecil atau yang besar, dan tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Namunnya kita berbuat dosa sama halnya kita melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Ada satu makanan, di situ tertulis namun makan ini pian pasti pingsan. Itu sama lo berbuat dosa. Jadi ada satu makanan tertulis amun kita memakan ini maka pasti pingsan atau kita akan diberikan penyakit. Tetap kita makan. Ujar dokter jangan dimakan, tetap dimakan. Maka kebinasaannya kita ya menyandangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan lewat para rasulnya, kemudian Rasulullah SAW menyebarkan agama ini kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in sampai generasi kita di zaman kita ini. Pada saat kita mengetahui perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan, perbuatan buruk akan mendapatkan keburukan, dan sesuatu atau dampak nang kada bagus, baik kesehatan kan, apalagi kelak nantinya akan disiksa. Maka ketika kita mengetahui itu, harus kita hindari. Kita perlu mengetahui kalau ada kebaikan kita gawi, kalau ada keburukan kita jauhi. Sebab perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu akan merugikan kita, akan merugikan kita. Naudzubillah min dzalik. Wala taqnatu min rahmati fa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Jadi jangan putus asa terhadap rahmatku, kata Allah, sebab rahmatku sangat luas, diberikan kepada segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku ini melampaui kemarahanku. Wa khazainu samawati wal ardi biyadi. Kemudian pembendaharaan sesuatu yang berharga di langit dan di bumi berada dalam kekuasaanku. Khairu kulluhu biyadi, semua kebaikan itu berada dalam genggamanku. Artinya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku tidaklah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang aku ciptakan karena perlu. Jadi walakin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan itu litak lama kudrati, agar engkau mengetahui kekuasaanku. Jadi bukan berarti Allah menciptakan sesuatu, Allah perlu dengan sesuatu. Ada. Kemudian wahai Daud, ujar Allah, isma' minni wal haqq aqul, dengarkan dariku dan kebenaran itu aku akan katakan. Man laqiyani min ibadi wa huwa yaqafu adabi la mu'adzibu binan. Barang siapa yang bertemu dari hamba-hambaku kepadaku sementara ia takut akan adabku, maka pasti aku tidak akan pernah memberikan adab neraka kepadanya.
Nah, ini asal kita takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud ismamini wal haqwaqul. Dengarkan wahai Daud, man laqiyan min ibadi wa mustahyin min ma'asi ansaitu hafadatahu dambahu wa lam as'alhu an. Barang siapa yang bertemu kepadaku dari hamba-hambaku sementara ia malu karena maksiatnya, maka aku akan lupakan malaikat-malaikat penjaga terhadap dosanya, dan aku tidak akan pernah menanyai seseorang tersebut yang malu tersebut tentang dosanya. Kemudian Allah katakan, ya Daud isma'mini wal haqwaqul. Dengarkan kata beliau, lau anna abdan min ibadi, seandainya seorang hamba dari hambaku, amila hashwad dunya dunuban wa huwa musirun 'alaiha tsumma nadima wastaghfarani marratan wahidah wa alimtu min qalbihi annahu la yuridu ayyauda ilaiha abadan alqaituha an asra'a min hududi qa'in minas samil ard. Jadi seandainya seorang hamba seandainya seorang hamba melakukan dosa memenuhi dunia ini, artinya kalau dulu perbuatan baiknya dosa aja, jadi dari mengenal dosa terus berdosa, karena pernah berbuat baik. Wa huwa musirun 'alaiha, menggawi dosa tersebut. Summa, kemudian ia pun menyesali atas perbuatannya, lalu memohon ampun kepadaku satu kali. Jadi berbuat dosa jika kita seumur hidup, sekali kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu kata Allah itu berasal dari hatinya, bahwa ia tidak ingin kembali kepada dosa selamanya, karena hendak lagi melakukan dosa. Artinya bujur-bujur bertaubat dengan taubatan nasuha, maka aku akan buang dosa itu. Aku akan lepaskan perasaan dosa tadi itu lebih cepat daripada turunnya burung dari atas ke bumi ke bawah. Seandainya burung itu kan laju banget, misalnya terbang banget. Jadi ketika kita melakukan pentaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buang dosa tersebut. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian Nabi Allah berkata, Ilahi lakal hamdu min ajli dzalika la yanbaghi liman ya'rifuka ayaqta'a raja'u anka. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu segala pujian. Oleh sebab itu, maka tidak sepantasnya lah bagi orang yang mengenal Allah untuk memutus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, amun kita berbuat dosa, amun kita berbuat kesalahan, maka jangan sekali-kali putus asa. Kita ini disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia pasti berbuat dosa, maka sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini bukan nabi, tidak seperti wali. Nabi itu maksum, terlintas sedikit pun hendak berbuat dosa ada pernah. Kalau Nabi mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang kita membaca istighfar hari ini, lepas dari dosa, lusa atau besok misalnya, atau lusa kita kembali berbuat dosa. Maka tatkala kita merasa bahwa kita berbuat dosa, maka mari kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang kata ulama penuh dengan ampunan. Saking mulianya bulan suci Ramadan, sehingganya sedikit melakukan amal baik Allah limpahkan ampunannya. Sedikit melakukan amal baik,
Allah limpahkan ampunannya. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah keterangan ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, di mana malaikat Jibril berkata di antaranya, barang siapa yang tidak mendapati bulan suci Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka ia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril berkata, katakan amin, amin, kata Rasulullah. Jadi ulama berkata, saking mudahnya mendapatkan ampunan Allah, maka sedikit amalia Allah berikan ampunannya. Belum lagi rahmat Allah, pembebasan dari api neraka. 1 kali zikir itu dihitung seperti 1000 zikir di luar Ramadan. 1 pahala sunnah dihitung 1 pahala wajib. 1 wajibnya dihitung kayak 70 pahala wajib kita menggawi di luar bulan Ramadan. Banyak, berlipat ganda pahala yang akan kita dapatkan, banyak keutamaan yang kita dapatkan di bulan suci tersebut. Tinggal kita bagaimana menyambut bulan itu. Oleh karenanya kata ulama, di awal bulan Ramadan, di awal malam Ramadan, di situ Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah tersebut, maka Allah akan berikan semangat melakukan ibadah. Bahkan Allah tebar berbagai macam semangat di bulan suci Ramadan, sehingga seseorang akan gampang dan mudah melakukan amal baik di dalamnya. Maka oleh karenanya malam itu mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Malam pertama di bulan suci Ramadan, mari perbanyak melakukan ibadah dengan harapan mendapatkan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah itu luar biasa. Pandangan Allah pada waktu itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka kita harus bersiap diri. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, inna lillahi fi ayami dahrikum nafahat. Allah memiliki pemberian yang luar biasa di hari-hari tahun kalian. Kemudian kata Rasulullah, ala fata'arudulaha, maka hendaklah kalian menyambutnya. Nah, bersiap diri, artinya kita harus menyambutnya. Jangan ketika kita mendengar misalnya ada orang hendak memberi hadiah lawan kita di setiap rumah yang rumah itu siap untuk menerima hadiah, maka hadiah itu akan masuk. Seperti dibukakan rumah, waktu kita mendengar itu kita tutup rumah kita, maka juga orang tidak perlu nih hadiah, harus diberi. Kenapa? Karena persyaratannya kayak itu. Sama ada orang main bola, kita lihat main bola kan, lalu gawangnya dijebakan, gawangnya dihigat, akhirnya bola masuk. Kenapa? Karena ada persiapan. Tapi kalau kiper itu siap, penjaga gawangnya siap, paling kada benar, ini bisa menepis masuknya bola. Nah, oleh karena itulah ketika kita mengetahui berbagai macam pahala pemberian Allah yang luar biasa di bulan suci Ramadan itu, bahkan ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang apabila kita mendapatkan kebaikan malam itu, maka banyak kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau kita akan dapat kebaikan di malam itu, maka kita akan mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itulah mari kita jaga ibadah puasa kita, mari kita jaga amal ibadah kita, tentunya yang kita mampu menggawinya. Pada banyak sedikit, kadang kawal menghadamkan Al-Quran, paling kadang ada beberapa surah yang kita baca dalam Al-Quran, apalagi kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian kadang kawal kita berzikir banyak, paling kadang ada zikir-zikir yang kita mari bersama-sama menggawinya. Kemudian dianjurkan untuk berdoa. Berdoa disebutkan pada malam itu, pada bulan-bulan di hari-hari Ramadan atau malam-malam Ramadan, Allah kabulkan doanya. Di antaranya
tatkala kita hendak berbuka. Tatkala kita hendak berbuka. Bahkan dalam sebuah ayat menerangkan tentang keterangan Ramadan. Tentang Ramadan, di sini belum ada baca ayatnya, cuma menyampaikan maksudnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di sini setelah itu kan ada syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatun hudan. Terus karena di ayat itu setelahnya karena ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi setelah menerangkan bulan suci Ramadan bahwa ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian as-shiyam, berpuasa. Kata ulama di sini lafadznya menggunakan kutiba, kataba. Dalam bahasa Arab kataba kalau artinya bisa menulis, tapi bisa diartikan faradha, yaitu diwajibkan. Jadi menggunakan lafaz kataba di sini bahwa menunjukkan puasa itu dilakukan dengan berat. Makanya kalau kita puasa menahan lapar dan haus berat. Tetapi bukan hanya beratnya akan dirasakan. Ada pengecualian kalau nyakada mampu. Itu kan wa man kana maridan, yang artinya kalau di dalam bulan Ramadan dari ala safari, dalam perjalanan, maka hendaklah ia menggantinya di hari lain. Nah ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kamu kada mampu jangan apa-apa. Tapi yang mampu wajib hukumnya kita menggawinya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan masalah tadi, maka pentingnya melakukan ibadah Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah. Wa idza salaka ibadi, apabila hamba-hamba menanyakan anni tentang kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Artinya apa kata ulama? Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu hadiahnya adalah mengabulkan permintaan kita. Maka oleh karena itulah ketika hendak berbuka atau ketika kita berada di melakukan ibadah puasa, maka pada waktu itu kita berdoa, Allah akan kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itulah mari kita jaga ibadah Ramadan kita, jangan sampai kata kita rusak, sebab Ramadan diantaranya akan membentengi diri kita dari api neraka selagi kita akan merusaknya. Apa yang dapat merusak ibadah Ramadan kita? Yaitu diantaranya jangan sampai menggibah, jangan sampai mengadu domba, jangan sampai melakukan maksiat. Kita jaga dari semua itu. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Di sini membacakan doa khatamah kitab di dalam kitab Risalah Muawanah, dan insyaallah kena ulun akan membacakan sedikit tahlil. Kita hadiahkan pahalanya kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga kepada orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Allahumma atina min ladunka ajran 'aziman wa hdina shiratan mustaqim wa ja'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minal mu'minin wa syuhada'i shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu min Allah wal tawfiqul 'alima walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa batinan wa zahiran wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in 'alim insyaallah la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di sini disebutkan bahwa selesainya pengarangan kitab ini pada tahun 1069 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kita mendapatkan keberkahan dari kitab Habib Abdullah Al-Haddad dan juga dari pengarangnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Fatihah.